Perkenalkan, nama saya Muhammad Batiar Satya Permana. Saya dari SMA Plus Arman Bojonegoro. Di sini saya akan mulai argumen saya dalam hitungan 3, 2, 1. Di sini saya sebagai tim kontra akan membawakan mosi tentang Dewan ini mendukung kedatangan singularitas teknologi. Penjelasan tentang mosi ini adalah Dewan ini mendukung, artinya Dewan ini setuju kedatangan singularitas teknologi. Singularitas teknologi adalah singularitas merujuk pada titik ketika kecerdasan buatan atau AI melampaui kecerdasan manusia dan berkembang secara mandiri tanpa bisa dikendalikan oleh manusia. Jadi bukan sekedar AI canggih seperti ChatGPT, robot atau mobil otonom, tapi AI super intelligence. Intinya, AI sudah tidak bisa kita atur lagi, bahkan bisa bikin keputusan yang lebih kompleks daripada manusia. Di sini saya tidak menyetujui mosi ini karena kita bicara tentang singularitas. Kita bicara tentang saat AI menjadi lebih pintar daripada manusia dan tidak bisa lagi dikendalikan. Sekilas terdengar menjanjikan, tapi justru disitulah bencana dimulai. Karena bahkan AI terbatas saja sudah terbukti merugikan manusia, apalagi AI yang melumpuhi AI terbatas tersebut. Limitasi yang saya berikan adalah singularitas AI tidak bisa dikendalikan. Walaupun sejak awal diberi aturan itu hanya berlaku sementara. Karena begitu AI berkembang lebih cepat dari kita, ia akan menafsirkan atau bahkan mengabaikan aturan yang kita berikan. Tim Pro tidak bisa mengatakan AI bisa menyelesaikan masalah, salah satunya adalah kesehatan manusia. Pernyataan ini terlalu berlebihan. Faktanya, AI bahkan masih gagal dalam tugas dasar yang menyangkut keselamatan manusia. Contoh, sistem AI dalam rekrutmen tenaga kerja di sebuah perusahaan besar seperti Amazon justru mendiskriminasi pelamar perempuan karena algoritmanya belajar dari data yang bias. Data yang bias adalah data yang real dari tahun-tahun sebelumnya. Karena apa? Dari data-data pekerja tahun sebelumnya itu yang efisien adalah laki-laki, bukan perempuan. Jika dalam sederhana seperti menyelesaikan CV saja AI bisa salah besar, bagaimana kita bisa percaya bahwa AI akan mampu mengelola masalah kesehatan global yang jauh lebih kompleks, penuh dengan nilai moral, pertimbangan etika, dan nyawa manusia. Singularitas justru membuat masalah lebih berbahaya. Begitu AI belajar dan berkembang sendiri, aturan awal yang kita berikan tidak lagi bermakna. Bukannya menyelesaikan masalah kesehatan, AI bisa saja menentukan siapa yang layak mendapatkan perawatan atau tidak, hanya berdasarkan logika efisiensi data tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan. Ini membuktikan bahwa AI tidak hanya tidak bisa diandalkan, tapi juga berpotensi merugikan manusia ketika kita menyerahkan kendali penuh kepadanya. Tim Pro juga tidak bisa mengatakan AI akan membantu manusia bekerja lebih mudah. Kalau Pro bilang singularitas teknologi akan membantu manusia, mereka lupa bahwa mesin hanya unggul dalam angka, bukan dalam nilai moral. AI bisa menghitung lebih cepat, bisa menganalisis lebih luas, tapi tidak bisa menilai apa itu adil, apa itu benar, atau apa itu manusiawi. Contoh kecil, jikalau ada orang kecelakaan, 2 orang, satunya miskin, satunya anak orang petani. Yang paling didahulukan adalah anak orang petani. Karena apa? Dari data-data sebelumnya yang lebih menonjol adalah data dari anak yang kaya, bukan anak dari petani. Solusi yang lebih tepat bukanlah mengejar singularitas, melainkan membangun etika teknologi. Artinya kita memastikan AI tetap tunduk pada nilai kemanusiaan, bukan sekedar logika data. Kita harus menekankan prinsip human in the loop, keputusan akhir yang menyangkut hidup. Martabat dan hak manusia harus tetap berada di tangan manusia, bukan mesin. Contohnya, dalam dunia medis, AI boleh membantu membaca hasil ronsen, tetapi keputusan apakah pasien boleh menerima terapi tertentu tetap harus ditentukan dokter dengan pertimbangan empati, moral, dan kemanusiaan. Dalam hukum, AI boleh membantu mengelola berkas perkara, tapi tidak boleh memutuskan hukuman karena hukuman tidak hanya soal angka statistik, melainkan juga rasa sosial dan keadilan. Dengan kata lain, solusi kita adalah mengembangkan AI yang etis, transparan, dan selalu di bawah kendali manusia, sehingga teknologi tetap menjadi alat bantu bukan pengganti moralitas manusia. Argumen saya yang pertama adalah AI tidak bisa dikendalikan. Pada tahun 2018, mobil otonom Uber menewaskan seorang pejalan kaki di Arizona. Padahal sistem itu sudah dibekali sensor canggih, protokol keselamatan, dan operator manusia di dalam mobil. Namun AI tetap gagal membaca bahwa objek di depannya adalah manusia. Makna kasus ini penting. AI yang terbatas saja, yang seharusnya hanya mengatur rem dan sensor jalan, bisa gagal hingga merenggut nyawa. Kalau dalam sistem sederhana lalu lintas saja AI bisa membuat kesalahan fatal, apa jaminannya bahwa AI super intelligence tidak akan membuat kesalahan yang jauh lebih besar? Misalnya dalam mengendalikan lalu lintas, udara, keuangan global, atau bahkan senjata nuklir. Dampaknya bukan lagi 1 orang, tapi jutaan manusia. Kasus Uber adalah bukti bahwa aturan pengawasan manusia tidak menjamin AI akan saat sepenuhnya. Dan itu baru narrow AI, belum singularitas. Sejarah mencatat, ketika bom nuklir ditemukan, manusia tidak pernah bisa menghapusnya lagi. Sampai hari ini, bom nuklir tetap jadi ancaman permanen. Walaupun ada perjanjian internasional dan kontrol yang kuat, singularitas AI bahkan lebih berbahaya. Kalau bom nuklir masih membutuhkan tombol, manusia singularitas bisa menyatakan tombolnya sendiri. Artinya begitu singularitas muncul, manusia tidak bisa lagi menariknya kembali. Dihubungkan dengan Uber, ketika Uber salah memutuskan, kita tidak bisa mengulang atau membatalkan keputusan itu. Sama halnya dengan singularitas. Sekali ia mengambil
keputusan yang salah akibatnya permanen dan tidak bisa berulang. Lanjut ke argumen saya yang kedua adalah otonom, artinya bekerja sendiri tanpa campur tangan manusia secara langsung. Ketika AI sudah mencapai level otonom, ia tidak lagi menunggu instruksi manusia, melainkan membuat keputusan sendiri berdasarkan logika data yang ia miliki. Masalahnya, logika AI tidak sama dengan nilai kemanusiaan. Manusia mengambil keputusan tidak hanya berdasarkan efisiensi, tapi juga moral, etika, dan rasa keadilan. Contohnya, jika sebuah perusahaan hanya menyerahkan perekrutan karyawan pada AI, mungkin AI akan menolak semua pengalaman di universitas kecil. Karena datanya menunjukkan lebih sedikit peluang sukses. Padahal di dunia nyata banyak orang sukses justru dari latar belakang yang sederhana. Inilah bukti bahwa AI tidak bisa memahami konteks sosial dan moral. Kesimpulan yang saya berikan adalah